Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4632 sampai bab 4634. Kau kenal dia? Tanya Chen Ping sambil menatap kakak laki-laki dari adik bungsu. Tentu saja, Du Qiu ini sangat terkenal di kota binatang buas. Dia berjalan secara horizontal di jalanan, kata adik laki-laki si bungsu. Sekarang dia tidak bisa berjalan mendatar, kakinya sudah tidak berguna lagi bagiku, kata Chen Ping. Kakak ipar, kau juga terlalu gegabah. Ayah Du Qiu ini adalah salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Sekarang kau menyia-nyiakan kakinya. Itu benar-benar masalah besar, kata saudara laki-laki sang adik bungsu dengan wajah penuh keterkejutan. Melanggar? Chen Ping tersenyum tipis. Aku tidak hanya akan menyia-nyiakan kakinya, aku juga akan membunuhnya. Setelah Chen Ping selesai bicara, pedang tebas naga di tangannya melakukan tusukan kuat, diikuti dengan gerakan menusuk, langsung mencabut pil binatang milik Qiu Yu. Sebelum Qiu Yu sempat memohon belas kasihan, dia meninggal. Kali ini, kedua bersaudara itu ketakutan setengah mati. Mereka tidak menyangka Chen Ping berani membunuh putra 3 jenderal binatang buas. Itu sungguh berani. Aku bisa memberitahumu sekarang, aku di penjara, dan itu juga karena aku mengalahkan Qiu Yu ini. Jika aku membunuhnya sekarang, aku pasti telah mengikuti keluarga Qiu dan membuat perseteruan berdarah. Keluarga Qiu pasti akan mengirim orang untuk mengejarku. Jadi kalian berdua jangan mengikutiku, itu akan sangat berbahaya. Chen Ping berkata kepada adik bungsu dan saudara laki-lakinya. Sebenarnya, Chen Ping melakukan ini untuk menakut-nakuti Misi dan saudaranya, agar keduanya pergi dan tidak mengikutinya. Lagi pula, Chen Ping sendiri tidak tahu kapan dia akan meninggalkan Beast City, sementara Misi dan saudaranya masih harus tinggal di Beast City. Jika mereka mengikuti keluarga Qiu untuk berseteru, Chen Ping bisa saja pergi begitu saja, sementara saudara-saudara mereka takut mereka pasti akan mati. Kakak, ayo berangkat. Adik bungsu menarik kakak laki-lakinya. Lagi pula, Chen Ping yang mereka ikuti hanyalah seorang kenalan sepintas dan tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Adik perempuan yang paling muda juga tidak ikut tidur dengan Chen Ping, tidak ada hubungan apa-apa, jadi mengikuti Chen Ping tidak disebut apa-apa. Adik, karena kakak iparku sedang dalam masalah besar, kita sebagai saudara tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu, kita berdua akan terlalu tidak manusiawi. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa kalian berdua sudah tidur bersama? Kalian sudah lama menjadi orangnya. Jika keluarga Qiu itu benar-benar mencari masalah dengan saudara iparku, aku tidak akan pernah tinggal diam dan menonton. Keluarga Qiu itu keluar dari kota binatang buas dan benar-benar pergi ke pinggiran kota. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Pada saat itu, selama kita tidak masuk ke kota, mereka tidak akan berpikir untuk menemukan kita, kata saudara laki-laki dari adik bungsu itu dengan cara yang benar. Melihat kakaknya seperti itu, Misi tampak terkejut dan menatap kakaknya dengan tidak percaya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah saudaranya telah berubah sedikit. Dari mana adik bungsu tahu bahwa kakaknya bersedia mengikuti Chen Ping saat ini? Semata-mata karena kekuatan Chen Ping,
dan bahwa Chen Ping juga tahu tentang vena batu roh abadi. Kakak, kita berdua, adik bungsu ingin menjelaskan bahwa dia tidak mengikuti Chen Ping tidur sama sekali. Adik, jangan bilang, nyawaku ini diselamatkan oleh kakak iparku. Apa kakak bisa diam saja dan melihat kakak iparku yang dalam bahaya dan pergi begitu saja? Kalau begitu, apakah kita masih manusia? Kakak dari adik bungsu langsung menyuruh adik bungsu untuk berkata jangan di pembukaan. Kalau adik bungsu yang di pembukaan, maka dia bukan orang, tidak punya hati nurani sedikit pun. Melihat situasi ini, Chen Ping juga tahu bahwa membiarkan kedua orang itu tidak mengikuti mereka lebih sulit daripada surga. Oleh karena itu, dia berkata dengan putus asa, "Baiklah, kalian berdua ikuti aku, tetapi jangan tinggalkan aku terlalu jauh. Kalau tidak, akan ada bahaya. Aku tidak bisa membantu. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku sangat mengenal daerah ini. Bahkan jika ada yang mencoba memburumu, aku akan bisa membawamu ke tempat persembunyian." Saudara misi menepuk bahu Chen Ping, meyakinkannya. Chen Ping tersenyum tak berdaya dan hanya bisa memimpin keduanya menuju selatan kota. Setelah menempuh perjalanan 100 mil, dia melihat sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Ini pasti tempat yang dibicarakan Xiong Chuo. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping mengikuti adik bungsu ke pohon besar, tetapi dia tidak menemukan siapapun, yang membuat Chen Ping merasa sedikit terkejut. Sial, tidak mungkin anjing beruang itu berbohong kepada kita, kan? Kakak laki-laki dari si bungsu mendapati bahwa di bawah pohon besar itu tidak ada seorang pun, lalu berkata dengan marah, "Tidak seharusnya begitu. Dia yang memberiku semua liontin giok itu. Menipuku tidak akan ada gunanya sedikit pun." Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara samar minta tolong. Tolong. Suaranya sangat samar, dan jika bukan karena pendengaran Chen Ping yang luar biasa, dia takut dia tidak akan bisa mendengarnya sama sekali. Seseorang berteriak minta tolong, Chen Ping melirik ke arah datangnya suara itu dan indera keilahiannya langsung terpancar. Di mana itu? Kok aku nggak dengar? Aku juga tidak mendengarnya. Kedua saudara itu menggelengkan kepala, tanda bahwa mereka tidak mendengarnya. Pada saat ini, Chen Ping sudah bergegas keluar. Melihat ini, kedua saudara kandung itu juga mengikuti Chen Ping dan bergegas keluar bersama. Dan pada jarak puluhan mil dari Chen Ping dan yang lainnya, dua pria besar dan kekar tengah mengelilingi seorang gadis dengan senyum cabul menggoda di wajah mereka. Gadis itu gemetar saat itu, matanya dipenuhi ketakutan. "Kalian berdua jangan datang ke sini. Saudaraku akan segera kembali." Gadis itu memegang belati di tangannya, mengancam kedua pria besar itu. "Xiong Ying, jangan pernah berpikir tentang itu. Kakakmu sudah ditangkap di penjara. Tidak mungkin dia bisa keluar. Kalau tidak, kita berdua tidak akan punya kesempatan untuk menikmati, dan menikmati." Salah satu pria kuat itu berkata. Ternyata gadis ini adalah saudara perempuan Xiong Chuo, Xiong Ying. "Tidak mungkin, kakakku tidak mungkin di penjara. Kalian semua berbohong padaku." Xiong Ying menangis. "Jika saudaramu tidak di penjara, mengapa dia tidak kembali setelah sekian hari? Kami berdua telah menyaksikannya ditangkap dengan mata kepala sendiri."
Pria kekar itu menjilati bibirnya dan berkata dengan tidak sabar, "Kalian berdua adalah sahabat karib kakakku. Melihat dia di penjara, kalian malah tidak peduli dan malah menindasku. Apa kalian masih manusia?" Xiong Ying mengumpat dengan marah, mengetahui bahwa kedua pria kekar ini merupakan sahabat Xiong Chuo. Kedua orang ini juga diubah oleh beruang hitam dan mengikuti Xiong Chuo untuk makan dan minum. Tetapi sekarang Xiong Guok baru saja ditangkap, mereka berdua malah bergerak melawan Xiong Ying. Perlu diketahui, mereka berdua sudah lama mendambakan kecantikan Xiong Ying. "Kami membantumu, bagaimana mungkin kami menindasmu? Kekuatanmu terlalu rendah. Kami berdua sudah berusaha keras menggunakan energi spiritual untuk berkultivasi ganda denganmu, hanya agar kamu bisa meningkatkan kultivasimu." Orang kuat yang berbicara pertama, dialah yang membela. "Astaga, aku tidak akan membiarkan kalian berdua melakukan apa yang kalian mau bahkan jika aku mati." Setelah Xiong Ying selesai berbicara, belati di tangannya langsung akan menebas lehernya. Namun baru saja dia bergerak, seorang lelaki kekar menampar telapak tangannya dan membuat belati di tangan Xiong Ying melayang. Penting untuk diketahui bahwa kedua pria besar ini sama-sama berada di alam transisi tingkat ke-9, sedangkan Xiong Ying hanya berada di alam transisi tingkat ke-7. Jadi mustahil baginya untuk menandingi kedua pria ini. Setelah menepis belati di tangan Xiong Ying, kedua pria itu langsung menerkamnya. Salah satu dari mereka mencengkeram lengan Xiong Ying, seakan-akan ingin membelah Xiong Ying menjadi dua. "Aku pergi dulu, aku duluan." Kedua pria kuat itu berebut, ingin mengikuti kultivasi ganda Xiong Ying terlebih dahulu. "Berhenti!" Pada saat ini, terdengar teriakan dingin diikuti dengan munculnya sosok Chen Ping di depan kedua pria itu. Kedua lelaki kekar itu membeku, lalu mengamati Chen Ping dan berkata, "Nak, jangan ganggu perbuatan baik kami, minggirlah sekarang juga." Melihat bahwa perhatian kedua pria kekar itu tertarik pada Chen Ping, Xiong Ying dengan keras meledakkan aura yang mengerikan dan melepaskan diri dari kendali kedua pria itu. Kedua pria kekar itu juga terguncang dan mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Xiong Ying berlari ke belakang Chen Ping dan berkata dengan air mata di matanya, "Rekan Taoi, selamatkan aku. Mereka berdua memaksaku untuk berkultivasi ganda. Aku tidak mau. Aku tidak mau." Chen Ping menatap Xiong Ying dan matanya langsung membeku sedikit. Ini karena dia menyadari bahwa gadis di depannya terlalu cantik. Gadis itu bagaikan bidadari yang melangkah keluar dengan ringan dari sebuah lukisan kuno. Kecantikannya bukan hanya dari parasnya yang anggun, tetapi juga dari temperamennya yang luar biasa yang membuatnya tak terlupakan dalam sekejap. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Wajahnya sebening dan secantik bunga lili yang baru mekar, alisnya bagaikan gunung-gunung yang jauh ditutupi asap, matanya bagaikan air musim gugur, dan setiap kali dia berkedip, seolah-olah dia tengah menceritakan kisah yang tak ada habisnya. Dia memiliki bentuk tubuh yang mengagumkan, tidak terlalu kurus, juga tidak berlebihan. Setiap lekuk tubuhnya sempurna untuk memperlihatkan kelembutan dan kekuatan kewanitaannya. Pinggangnya ringan bagaikan pohon willow, dengan langkah yang anggun, dan ujung roknya bergoyang lembut seperti daun teratai yang bergoyang tertiup angin pagi, anggun namun tidak mencolok. Dan mengenakan sebagian gaya pakaian kuno. Pakaian itu tampaknya dibuat khusus untuknya, bahannya ringan dan halus, berwarna-warni namun tidak kehilangan keanggunannya. Kelim gaun itu panjangnya sampai pergelangan kaki,
samar-samar memperlihatkan sepatu bordir halus, menambahkan sedikit kesan klasik. "Kakak ipar, kamu berlari terlalu cepat, tunggu kami." Pada saat ini, kakak dari adik bungsu pun menyusul. Namun ketika kakak dari adik bungsu melihat Xiong Ying, dia pun langsung membeku, tatapan matanya lurus, dan deru harumnya pun langsung mengalir keluar. Terlalu cantik, bagaimana bisa ada wanita secantik itu? Kakak laki-laki dari adik bungsu tidak dapat menahan diri untuk berkata. Adik perempuan yang paling muda menatap Xiong Ying yang ada di depannya, namun dia juga merasa malu terhadap dirinya sendiri. Dia pun mengikuti Xiong Ying, dia sungguh terlalu biasa. "Terkutuk, kau tidak ingin mati demi aku untuk pergi? Jangan tunda kami untuk berbisnis." Seorang pria kuat tampaknya sedikit tidak sabar dan berteriak. Pada titik ini, saudara Missy bereaksi dan mengalihkan pandangannya ke arah dua pria kekar itu. "Rekan Taois, selamatkan aku, selamatkan aku." Xiong Ying menitikkan air mata, ekspresinya sungguh menyedihkan. "Gadis, jangan takut, aku akan melindungimu." Kakak laki-laki dari adik bungsu segera berdiri di depan Xiong Ying dengan wajah yang benar. Chen Ping melirik kakak laki-laki dari si bungsu, dan tak dapat menahan senyum. "Kamu bisa mengalahkan mereka berdua." Kakak dari adik bungsu menatap ke arah dua orang jagoan itu, lalu menggeleng dan berkata, "Aku tidak bisa, aku masih belum bisa mengalahkannya. Kau bisa mengalahkan mereka berdua. Itu bukan pertarungan tangan kosong." Saudara Missy telah melihat kemampuan Chen Ping, belum lagi dia hanya berada di tingkat ke-9 alam pengangkutan, tetapi ketika dia bertarung di tingkat ke-4 alam Mahayana, itu akan mudah dan menyenangkan. Belum lagi Chen Ping baru saja membunuh banyak kultivator keluarga Qiu. Kita harus tahu bahwa semua kultivator itu berada pada kekuatan alam Mahayana. "Kamu benar," Chen Ping tersenyum tak berdaya. Pria ini ingin menyelamatkan si cantik dengan cara yang heroik, tetapi dia ingin membiarkan dirinya sendiri yang mengambil gambar. "Sialan, kalian ibu mertua, kalian mau cari mati, ya?" Salah satu pria kekar agak cemas dan langsung bergegas menuju Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping bahkan tidak melihatnya sama sekali. Dia melambaikan tangannya dengan santai. Tiba-tiba sebuah tenaga dahsyat meledak dan membuat lelaki kekar itu melayang. Tubuh lelaki kekar itu jatuh terbanting ke tanah, mulutnya menyemburkan darah, dan dia bahkan tidak dapat bangun untuk beberapa saat. Melawan para kultivator yang levelnya sama, Chen Ping bahkan terlalu malas untuk menatap mereka. Setelah menghancurkan seekor semut, sungguh tidak ada perbedaan. Lelaki kekar yang lain tercengang saat melihat kejadian ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, seorang tingkat ke-9 dari alam penyeberangan, yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan mereka, mampu mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Ini juga sungguh tidak bisa dipercaya. Pria kekar itu membungkuk dan dengan santai meraih temannya, lalu segera melarikan diri. Chen Ping tidak mengejar mereka, lagi pula, tidak ada kebencian yang mendalam, tidak perlu terburu-buru memusnahkan mereka. Terlebih lagi, Chen Ping mengikuti Xiong Ying dan tidak mengenalnya saat itu. Melihat Chen Ping dengan santai melambaikan tangannya dan menjatuhkan dua pria kuat, mata Xiong Ying dipenuhi dengan keterkejutan, dan tatapannya sedikit berubah saat dia melihat Chen Ping. "Cantik, tak perlu takut, kakak iparku mengusir orang-orang itu." Kakak laki-laki dari adik perempuan termuda itu menatap Xiong Ying, sengaja mengucapkan kata saudara ipar dengan sangat berat, sengaja ditekankan secara umum. "Terima kasih semuanya." Xiong Ying buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih padanya. "Tidak perlu berterima kasih,
Ini semua masalah kecil. Aku ingin tahu siapa namamu? Mengapa dia muncul di sini? Kakak Misi bertanya dengan wajah menyanjung. Namaku Xiong Ying, sedang menunggu saudaraku, Xiong Ying berkata. Xiong Ying. Chen Ping dan kakak Misi terkejut pada saat yang sama, menatap Xiong Ying dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Bersambung.